Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizky Julianto. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang mengenal apa itu IP address dan cara melakukan subnetting. Nah, dari pengertiannya itu sendiri, IP address adalah alamat unik yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menghubungkan perangkat seperti PC, laptop, dan router. IP address terbagi menjadi dua jenis, yaitu ada IP public, adalah IP yang bisa diakses oleh semua orang, contohnya seperti situs Google situs Google yang memiliki IP 8.8.8.8 dan IP private, yaitu alamat IP yang hanya bisa digunakan oleh orang yang memiliki akses seperti 192.168.1.1 atau IP yang kita buat sendiri. IP address sendiri terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu IPv4 yang memiliki 32 bit dan IPv6 yang memiliki 64 bit. Pada kesempatan kali ini kita akan berfokus ke IPv4, yaitu IP yang memiliki 32 bit. IPv4 memiliki 4 oktet ini ya, yang x.x.x ini, yaitu pada XX ini nanti diisi angka dari rentan 0 sampai 255. Jadi tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh lebih dari 255. Jadi ketika ada IP-1 itu nggak bisa digunakan, harus lebih dari 0 dan kurang dari 255. Berikut adalah contoh penulisan IP yang benar seperti 192.168.1/24. /24 ini adalah prefix atau total IP yang dapat kita gunakan. Langsung saja kita coba hitung atau kita coba subnetting. Untuk total IP kita hitung dengan cara ini kan IPv4, maka 32 bit, 32 dikurang dengan prefix, itu prefix 24, maka akan menghasilkan 8. Nah, dalam menghitung itu rumusnya kita pangkat dengan hasil yang ini. Jadi 2 dipangkat 8 menghasilkan 256. Nah, dalam 256 ini terdiri dari IP 0 sampai 255. Nah, untuk menghitung subnet masnya kita kurangkan jumlah yang tadi 256 di sini dikurang dengan 256 jumlah ini, maka akan menghasilkan 0 karena ini prefix 24. Subnet masnya ditulis seperti berikut: 255.255.255.0. Untuk IP netnya atau IP netnya kita ikut sini, yaitu 0. IP broadcastnya atau IP yang belakang kita tulis di sini 255. Nah, itu untuk rentan IP atau IP range yang dapat kita gunakan adalah IP net ditambah dengan 1, yaitu 1, dan IP broadcast dikurang dengan 1, yaitu 254. Maka rentan IP yang dapat kita gunakan dalam grafik 24 adalah 1 sampai 254. Nah, kita coba hitung IP dengan prefix yang berbeda. Nah, dilihat. Nah, untuk total IP-nya kita coba hitung langsung. 32 dikurang dengan prefixnya, yaitu 27. Sini kan ada IP 10.10.10.50/27. 32 dikurangi 27 akan menghasilkan 5. Nah, dari yang kalimat tersebut kita akan rumus seperti ini. 2 dipangkatkan dengan 5. Maka hasilnya akan 2 dibandingkan ke 5 adalah 32. Nah, dalam 32 tersebut berisi 0 sampai 31. Nah, jadi ini adalah total IP yang dapat kita gunakan, yaitu 32 IP, sudah mewakili 0 sampai 31.
Nah, untuk menghitung subnetnya maka kita hitung maaf ini 32. Nah, untuk menghitung subnetnya maka kita total subnet 256 dikurang dengan 32 maka 224. Nah, untuk menulis subnetnya seperti ini, 255.255.254. Nah, untuk IP NAT-nya sama seperti yang sebelumnya, masih 0 karena perkiraannya 0, IP yang digunakan 0. Nah, untuk IP broadcast-nya kita gunakan yang tadi sama 3. Nah, untuk IP range-nya atau IP yang dapat kita gunakan yaitu kan ini 0, berarti ditambah 1 sampai 32 dikurangi 1, 31. Jadi IP yang dapat kita gunakan yaitu 1 sampai 31. Nah, sebenarnya pada subnetting sendiri itu memiliki beberapa blok subnet. Ini kan 0 dan 32 ini termasuk blok yang pertama. Nah, untuk menghitung blok kedua kita tinggal tambahkan dengan hasil yang tadi, yaitu 32. Kita tambahkan dengan 32, maka untuk blok keduanya adalah 0 ditambah 32, 32. Dan ini 32 ditambah dengan 32, maaf ini kita pakai tab aja ya biar lebih umum. Nah, 32. Nah, untuk blok keduanya dari 32 kita tambahkan lagi yaitu 64. Seterusnya. Ini kalau kita ingin tambah lagi bisa menjadi 64 untuk blok ketiganya, dan ini kita tambah dengan 32 lagi menjadi 96. Nah, 0 dan 32 ini blok pertama, 32 dan 64 itu blok ketiga, dan 64 dan 96 itu adalah blok 3. Nah, cukup mudah bukan untuk melakukan subnetting atau menghitung IP. Oke, jika sudah dipahami, kita beralih ke apa sih yang dimaksud switch dan router dan apa saja fungsinya. Nah, benar. Oke, yang pertama ada switch. Switch adalah perangkat yang digunakan untuk menghubungkan device-device atau perangkat dalam satu blok subnet. Ini kan ada 3 PC di sini. Ada PC 1, 2, dan 3. Ketiganya memakai blok subnet yang sama, yaitu 1, 2, dan 3 secara urut, atau nggak harus 1, 2, dan 3, misalnya 1, 5, dan 10 itu kan masih satu keluarga atau satu blok. Jadi untuk menghubungkan antar PC kita menggunakan switch. Oke. Nah, satu lagi ada router, yaitu perangkat yang digunakan untuk menghubungkan device atau perangkat dalam blok subnet yang berbeda. Nah, misalkan ini ada PC 1, 2, dan 3 kan sudah satu keluarga blok atau memiliki blok subnet yang sama, yaitu blok pertama. Nah, ini ditambah lagi dengan PC 4 yang menggunakan blok subnet yang berbeda. Jadi jika ingin menghubungkan satu sama lain atau ingin istilahnya misal PC 1 ingin mengirim data ke PC 4, maka harus menggunakan router agar bisa saling bertelekomunikasi. Oke, agar tidak bingung kita coba buat simulasinya menggunakan scope packet tracer. Open dulu sebentar, kita tunggu sebentar agak lamanya. Coba oke, sudah masuk. Wait for a moment, tunggu sebentar. Nah, kita besarkan layarnya biar kelihatan agar font dengan size
lebih besar. Kita gunakan topologi seperti berikut untuk mendemonstrasikan yang tadi, konsep switch dan router. Ini kan ada PC1, PC2. Kita tambahkan switch terlebih dahulu. Kita buat konsep switch terlebih dahulu. Kita hubungkan PC1 dengan switch. Ganti namanya biar nggak bingung. Ini PC1. Nah, kan topologinya udah seperti ini. Kita coba konfigurasi. Nah, agar keduanya bisa saling bertelekomunikasi atau saling bertukar data, maka keduanya harus memiliki IP. Caranya, kita double klik PC-nya, lalu masuk ke menu desktop, pilih menu IP configuration, kita isi IP-nya. Misal saya ingin mengisi 192.168.10.1. Nah, ini kan merupakan, atau biar nggak bingung 10 aja wes, 10.10.10.1. Nah, kalau jangan 1 wes 2 10.10.10.2 ini untuk IP-nya. Nah, untuk subnetnya kita gunakan prefix 24 aja, gampang dihitung atau gampang didemonstrasikan di 80. Nah, ingat-ingat ini kita kontrol C. Untuk PC1 kita isi IP dengan 10.10.2, dan untuk IP kedua atau untuk IP PC2 kita isi IP dan 10.10.3. subnetnya 255.255.0. Nah, untuk mengujinya apakah keduanya sudah bisa saling bertelekomunikasi atau saling bertukar data, kita harus melakukan ping. Caranya klik PC1, masuk ke menu desktop, masuk ke menu command prompt, kita coba ping 10.10.10. Kita ping ke PC2, yaitu berarti tadi 10.10.3. Nah, hasilnya terhubung. Jadi dari PC1 ke PC2 sudah bisa saling bertukar data. Kita buka PC1 nya lagi, PC2, kita lakukan hal yang sama. Ping 10.10.10, tapi menggunakan IP PC1 yaitu 10.10.2, enter. Nah, dan jadi keduanya sudah saling terhubung atau maksudnya bisa bertukar data lah. Kalau nggak pakai command prompt juga bisa sih, seperti ini, bisa pakai surat ini. Nah, sukses, nggak file. Jadi keduanya sudah bisa saling terhubung. Kita coba tambahi dengan konsep router. Kita coba dulu bentuknya biar nggak bingung. Nah, mungkin fontnya terlalu kebesaran, kita kecilin dulu sedikit font. Disco juga kita bisa atur layout sesuka kita. Ini lebih luas, lebih fresh dilihat. Oke, kita coba buat satu konfigurasi switch lagi, gunakan 2 router. Mana tadi switch?
kita coba buat satu lagi ya seperti ini, tapi menggunakan blok subnet yang berbeda agar kita bisa mencoba konfigurasi router sesuai dengan fungsinya, menghubungkan dua perangkat yang memiliki IP dengan blok subnet yang berbeda. Oke. Ini kita PC3, PC4, oke, udah good, oke. Kita ganti IP-nya. Jadi kan udah 10 tuh. Nah, untuk ini berarti kita jangan pakai 2, 3. Kita gunakan blok subnet yang berbeda. Berarti kita coba 35. Tempatnya masih sama. Preset 24 aja. Yang mudah untuk didemonstrasikan. Oke, satu lagi. Karena tadi udah 35, ini berarti 36. Nah, kita coba apakah sudah bisa. Ini kita delete dulu ya biar nggak ganggu. Nah, langsung bisa. Nah, kan udah jadi ini satu dengan blok subnet pertama dan satunya lagi dengan blok subnet yang kedua. Kita coba hubungkan kedua jaringan ini menggunakan yang namanya router. Dengan tombol otomatis saja yang mudah. Oh, jangan pakai switch ini ya, ganti aja switchnya sesuai dengan apa yang kita belajar. Kita pakai switch yang 2811. Nah, ini. Jadi apa yang kita pelajari dan apa yang kita praktekkan itu sesuai. Oke. Nah, ini untuk FA 0.0 untuk sebelah sini dan FA 0.1 untuk sebelah sini. Kita konfigurasi langsung, kita double klik routernya, masuk ke menu config, masuk ke menu ini masuk ke menu pas Ethernet yang ini interface. Tadi kabel ini dinamakan interface yang FA ini FA 0/0 atau FA 0/1 itu kabel interface. Nah, ini kita isi IP4 address-nya menggunakan gateway yang akan kita demonstrasikan kepada PC-PC ini. Ini kan yang sebelah kanan dulu ya, yang 0/0 kalau nggak salah. Nah, kita coba isi 10 353. Nah, berarti kita pakai 33 aja. Nah, subscribe ini sama seperti tadi 255. Oh. Oke, untuk satunya lagi yang sebelah kiri yang IP-nya 2 dan 3, maka kita isi 10.10.10.1. Nah, ini IP ini berfungsi sebagai gateway. Oh, nggak bisa. Berarti jangan pakai 1 wes. Kan 2 sama 3 berarti pakai 5. Gateway-nya kita 5. Berarti ada sedikit kesalahan. Pas Ethernet 0/0. Nah, maksudnya berarti apakah untuk yang ini jangan dikasih ini. Oh. Nah. Kok saya lupain. Belum isi.
Oh, ini port statusnya kita belum on kan, lupa ini. Jadi nggak bakal keisi kalau ininya belum on. Lupa, tulisannya juga kecil banget. Keisi seperti itu, 10.33. Maaf teman-teman, tadi videonya terhenti karena saya dipanggil ke belakang. Saya ke belakang cukup lama, sekitar 15 menitan, jadi OBS-nya saya matiin dulu. Nah, kita lanjut. Tadi juga ada beberapa yang saya ganti, seperti di routernya ini saya ubah, saya tukar yang harusnya ini kan 0/0 tadi memakai 33, saya ubah menjadi 1, dan yang 0/1 saya ganti menjadi 33. Tadi saya juga sempat melakukan tes, ternyata di sebelah sininya tertutup facecam saya, jadi ini saya pindahin dulu facecamnya. Kita pindah ke sini dulu mungkin. Oke. Nah, ini juga tadi subnetnya saya ganti ke yang prefix 27, karena kalau menggunakan prefix 24 tadi terjadi sedikit error teman-teman. Jadi kita pakai yang bisa aja. Ilmu saya belum cukup buat mengatasinya. Oke. Sudah terisi apa belum? Oke, ini sudah. Default gap-nya juga sudah sesuai dengan yang tadi. Ini juga sudah. Ya. Ini juga sudah. Oke, kita coba tes ya teman-teman. Oh, antar jaringan dulu. PC1 sama PC2. Oke, successful. Alhamdulillah. Yang sebelahnya 3 sama 4. Semoga successful semua. Oke. Nah, ini untuk pengujian terakhir sebagai fungsi routernya. Seharusnya jaringan yang sebelah sini PC1 dan PC2 bisa saling terhubung dengan PC3 dan PC4. Kita coba tes PC2 dan PC3, semoga successful. Alhamdulillah successful. Jadi saya nggak perlu otak-atik lagi teman-teman. Contohnya lagi, misal PC2 dan 4 successful. Oke. PC1 dan PC3 successful. PC1 sama PC4, semoga full. Oke, hasilnya successful semua ya teman-teman. Jadi sesuai dengan fungsi dari router tadi, yaitu menghubungkan perangkat-perangkat atau device yang memiliki blok subnet yang berbeda, dan sudah kita buktikan melalui demonstrasi Cisco berikut. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila demonstrasi yang saya tampilkan masih banyak kekurangan maupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Nanti ada pembelajaran lagi tentang pengenalan dan basic tentang Cisco. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.